Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga 2017, Universitas Negeri Jakarta. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ilmu gizi olahraga. Yang pertama adalah pengertian dasar dan istilah gizi. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dan hubungan kesehatan tubuh. Sedangkan pengertian gizi itu adalah gizi atau nutrition adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal. Ruang lingkup gizi. Zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dibagi menjadi 3, yaitu sumber energi, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, dan proses pengatur tubuh. Sumber energi itu terdiri dari protein dan lemak yang berfungsi sebagai aktivitas tubuh dan sebagai zat pembakar. Kemudian, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh yang terdiri dari protein, mineral, dan udara. Dan fungsinya sebagai pengatur sel-sel yang rusak dan mengganti dengan sel-sel yang baru. Kemudian yang ketiga, pengatur tubuh. Terdiri dari mineral, udara, dan vitamin. Fungsinya adalah sebagai pengatur keseimbangan air dalam tubuh. Ketiga, hubungan gizi dengan kesehatan. Menurut Wikipedia, nutrisi dan gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pemulihan, dan pertumbuhan kesehatan. Penelitian dari bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya untuk menentukan diet yang dioptimalkan. Keempat, hubungan gizi dengan proses tubuh. Berikut beberapa informasi tentang apakah penting gizi bagi tubuh kita. Menurut Kompasiana.com, manfaat itu antara lain memelihara tubuh, memperbaiki energi, memproduksi energi, dan mengganti jaringan tubuh lainnya. Kelima, perkembangan ilmu gizi. Titik tolak perkembangan ilmu gizi dimulai pada masa manusia purba dan awal pertengahan sampai munculnya ilmu pengetahuan. Pada masa manusia purba, ilmu gizi dinyatakan sebagai suatu evolusi. Di sini, penelitian menggambarkan manusia sebagai pemburu makanan dan dikenal sebagai Thought Hunter. Berikut adalah beberapa ringkasan sejarah tentang perkembangan ilmu gizi Indonesia dan dunia. Keenam, pengelompokan zat gizi menurut fungsinya. Terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Karbohidrat terdapat pada jagung, nasi, kentang, dan sebagainya. Protein terdapat pada tahu, tempe, kacang-kacangan, dan sebagainya. Lemak terdapat pada lemak terdiri dari 2, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati terdapat pada margarin, kemiri, dan minyak kelapa. Kemudian lemak hewani terdapat pada susu, daging, dan keju. Kemudian vitamin. Vitamin terdiri dari vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D, dan masih banyak lagi. Vitamin A itu dapat diperoleh dari wortel, telur, dan susu. Kemudian vitamin B terdapat dari
yang dapat menghasilkan sel darah merah atau vitamin B kompleks. Kemudian vitamin C terdapat pada sayur-sayuran dan jeruk. Kemudian vitamin D. Vitamin D itu terdapat pada ikan, susu, dan kuning telur. Vitamin E terdapat pada daging, sayur-sayuran hijau. Nah, apabila kekurangan vitamin E dapat mengalami kemandulan dan keguguran. Ketujuh, pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan. Terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien adalah komponen terbesar dari susunan diet, berfungsi untuk menyuplai energi dan zat-zat esensial atau pertumbuhan sel jaringan. Kemudian mikronutrien. Golongan mikronutrien terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Kedelapan, pesan dasar gizi seimbang. Terdapat 13 pedoman umum gizi seimbang atau PUGS yang dikenalkan pemerintah pada tahun 1995. Saya akan menyebutkan 5 saja. Jadi yang pertama itu adalah makanlah aneka ragam makanan. Kemudian yang kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi. Yang ketiga adalah makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Yang keempat, pilihlah makanan berkadar lemak rendah atau rendah lemak jenuh. Kemudian yang kelima adalah gunakan garam beriodium. Itulah beberapa tentang ilmu gizi yang dapat saya sebutkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.